start kita harus bagus hadirin. Start kita harus bagus. Kita hari keberapa nih hadirin sekalian? Masih ingat nggak? Udah lupa. Maksudnya saking senengnya gitu, saking interestnya orang kan suka blank. Kita sampai ke hari yang ketiga. Dan ini hari awal. Hari ketiga adalah hari-hari pertama. Dan di hari-hari pertama ini seringkali iblis masuk ke kita. Udah nggak usah maksimal, nggak usah habis-habisan, santai dulu. Kan Lailatul Qadarnya nanti di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Udah kita kongko dulu lah. Ketika kita mau tarawih, udah ngumpul dulu lah. Besok kan masih bisa. Kan lo juga mau itikaf nanti di 10 malam terakhir. Ya sekarang ngumpul lah. Lalu yang lebih ilmiah lagi kasih dalil innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ini kan awal. Nabi yang bilang loh. Makanya kita ngumpul dulu nih malam ini. Kita santai dulu. Kita happy-happyan dulu. Nanti silakan deh mau malam 21, 22, 23, 24 antum beritikaf. Nah itu urusan antum. Itu juga amal itu tergantung endingnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung hasil akhir. Amalan itu tergantung garis finish. Start tidak memastikan posisi kita di garis finish. Tapi perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa amal soleh adalah perlombaan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Dan layaknya sebuah perlombaan, start bukan penentu posisi kita di podium. Tapi start sangat menentukan alur perlombaan pada saat itu. Start sangat menentukan di posisi mana kita di garis finish. Ketika kita punya start yang bagus, kita start di pole position, maka kita akan lebih mudah mengontrol jalannya perlombaan. Kita lebih mudah mendikte lawan-lawan kita yang ada di belakang. Kita akan mudah menjaga jarak dan berlari sekencang-kencangnya. Tapi kalau antum start dari posisi 5 atau posisi yang paling belakang, antum akan kesulitan. Kemampuan antum bisa menginjak gas sekencang-kencangnya, tapi lawan nutup dari depan. Antum akan kehabisan waktu untuk melewati pembalap di depan antum, lalu di depan antum lagi, dan di depan antum lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembalap terbaik saja pernah gagal meraih juara dunia karena di seri terakhir start dari paling belakang. Itu menunjukkan bahwa hari-hari ini menentukan. Hari-hari ini akan mempengaruhi semangat antum di 10 malam terakhir. Kalau antum ingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar, start dari sekarang. Jangan terima apa yang dihembuskan oleh syaitan. Syaitan gak ingin antum sukses di Ramadan kali ini. Syaitan gak ingin antum dapat Lailatul Qadar. Syaitan gak ingin antum iktikaf. Atau kalau antum gak iktikaf, syaitan gak ingin antum maksimal beribadah di rumah antum di 10 hari terakhir. Caranya gimana? Dihancurkan startnya. Karena begitu start berantakan, semua berubah. Semua berubah. Semua berubah. Sebuah tim sepak bola yang punya strategi khusus, ketika menghadapi partai final, tiba-tiba di 5 menit pertama kebobolan 3-0. Kira-kira strategi berubah nggak? Berantakan semua atau strategi? Semua berubah. Akhirnya pertandingan dalam tekanan, lalu harus ada perubahan pemain yang awalnya mau seimbang harus total nyerang, otomatis pertahanan jadi terbuka. Semua berubah. Gara-gara start yang miss. Jangan miss di hari ini. Jangan miss di hari esok. Jangan miss di lusa. Karena miss-miss kita di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, itu bisa merubah peta kita di Ramadan tahun ini. Ini akan menghancurkan cita-cita kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Ini akan menghancurkan harapan kita bisa maksimal di 10 hari terakhir. Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah menjelaskan tentang sebuah konsep reward dan punishment yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal soleh dan bermaksiat. Apa kata Hasan Al-Basri? Al-Imam besar ini yang luar biasa, beliau mengatakan inna min jazail hasanah hasanatun ba'daha. Sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan, sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan berikan amalan di waktu berikutnya. Jadi salah satu ganjaran sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya, ibadah yang kedua. Lalu ganjaran ibadah kedua, ibadah yang ketiga, dan seterusnya. Dan sebaliknya, wa inna min uqubatis sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Dan salah satu hukuman dari dosa yang kita lakukan, itu dosa berikutnya. Akan lahir dosa berikutnya. Lalu dosa berikutnya. Lalu dosa berikutnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya ke kebaikan yang berikutnya. Lalu kebaikan-kebaikan itu setelah berkolaborasi yahdi ilal jannah kata Nabi, maka akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal kadhiba, sesungguhnya sesungguhnya kedustaan yahdi ilal fujur, maka akan menyeret pelakunya mengerjakan kefasikan berikutnya. Kefasikan berikutnya. Dan kalau kefasikan itu sudah terakumulasi, yahdi ilan nar, maka akan menyeret pelakunya untuk mengerjakan masuk ke dalam siksa api neraka. Sebuah kaidah yang sangat kuat bersumber dari hadis Nabi SAW. Kaidahnya Hasan Al-Basri. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dosa akan mencetak dosa berikutnya. Terapkan kaidah ini di bulan suci Ramadan. Terapkan kaidah ini di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kalau kita isi hari pertama kita dengan kebaikan dan amal soleh, maka hasilnya apa? Ayo bantu saya dalam memecahkan masalah ini, hadirin siapa? Siapa yang bisa terangkan? Fadhal antum. Bulan-bulan berikutnya. Bulan-bulan berikutnya. Ini baru hari pertama loh pertanyaannya. Antum visioner sekali langsung masuk bulan Syawal. Pertanyaan saya, kalau kita mengisi hari pertama dengan amal soleh, maka hasilnya apa? Ada yang bisa lebih antum? Iya, hari kedua. Kan pertanyaan hari pertama di hari kedua. Lalu hari kedua kita isi dengan kebaikan nih. Maka solusinya, maka hasilnya kebaikan di hari ketiga. Lalu hari ketiga kita isi dengan kebaikan lagi, maka hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, dan pada saat kita masuki prime time-nya Ramadan di 10 hari terakhir, kita sudah siap, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah siap. Jadi lihat, makanya cerdasnya syaitan ketika dia mau menghancurkan akhir Ramadan antum, dia nggak mengatakan akhir Ramadan kita hangout, kita clubbing, kita mabak-mabakan, enggak, dia hancurkan start antum. Karena semua demikian, semua perlombaan dan semua bidang begitu startnya berantakan, kedepannya berantakan, nextnya berantakan. Jadi dia hancurkan ini. Terus syubhatnya, talbis iblisnya, dia kasih mimpi-mimpi indah di akhir bulan Ramadan. Kan nanti antum itikaf juga, antum bisa fokus nanti. Sekarang santai dulu lah. Padahal sunnatullah mengatakan start sangat menentukan posisi kita di garis finish. Dan sebaliknya, kalau hari pertama kita isi dengan maksiat, apa sunnatullahnya? Hari kedua kemungkinan besar maksiat. Hari kedua maksiat, ingat Hasan Al-Basri tadi, hari ketiga maksiat, hari keempat nggak maksimal, terus kecuali kita gunting
lingkaran syaitan itu dengan taubat dan istighfar, dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Itu tidak mudah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pastikan hari-hari ini antum punya start yang baik di Ramadan. Hari-hari ini jaga betul seluruh kemampuan puncak antum harus tuangkan di 10 hari terakhir. Tapi start harus bagus. Start harus bagus. Lap pertama, lap kedua itu menentukan. Walaupun nanti klimaksnya di lap terakhir insyaallah ta'ala.